yang dibicarakan. Jadi mereka lebih senang membahas sesuatu di luar dari jam kantor itu di warkop. Bukan hanya profesi pengacara yang memilih duduk di warkop sambil berbicara problem atau masalah bersama relasi. Ismail, seorang wira swasta yang merupakan pengunjung As-Sahra, juga memiliki alasan tersendiri kenapa senang ke warkop. Jadi nama saya Ismail, latar belakang wira swasta. Dan kemudian kenapa saya memilih Az-Sahra, karena dia memang memiliki ciri khas tersendiri dari warkop yang lain. Selain memang dia konsepnya tradisional, yang kedua cita rasa kopinya itu berbeda. Pada dasarnya kan kalau kita minum kopi itu, kita punya daya pikiran, rasa semangat, itu kita rasakan dari efek kopi di Az-Sahra. Kemudian kalau dibilang seberapa sering, hampir setiap hari, karena saya sudah punya kebiasaan kalau bekerja secara agak berat, ada rumusan konsep yang mau dibuat, itu nggak bisa kalau nggak ada kopi. Warkop itu kan pada dasarnya esensinya adalah bertemu, berkonsolidasi, kita berunding, ya kan, dan ditemani dengan secangkir kopi. Itu sudah menjadi konsep lama daripada sebuah warkop. Jadi segala sesuatunya, urusan politik, urusan pekerjaan, urusan apapun itu, ya kita selesaikan di meja warkop. Saya rasa ada lagi 3, rasa, harga, nuansa. Dan nuansa di sini menurut saya tidak nafsi gitu. Ada keakraban persuasif kita temukan, dapatkan, yang dulunya tidak dikenal bisa saling mengenal, ya kan. Ada hal yang bisa dikerjasamakan, kita kerjasamakan. Nah, itu di warkop dengan konsep tradisional. Rasa, harga, dan nuansa tradisional menjadi daya tarik masyarakat pencinta kopi untuk sekedar duduk berlama-lama menyeruput secangkir kopi susu. Dengan memilih warkop, setidaknya tidak terlalu mencolok kalau orang-orang itu sedang melakukan transaksi dengan harga tinggi. Selain itu, berbagai kegiatan juga banyak diselesaikan di warkop. Misalnya mahasiswa yang mengerjakan makalah di warkop, atau bapak-bapak atau abang-abang driver online yang sedang menunggu orderan masuk. Orang datang ke warkop karena ingin menikmati rasa kopi dari tempat itu. Mungkin karena sudah bosan minum kopi saset atau bosan minum kopi itu saja di rumahnya. Tidak jarang juga orang berpindah tempat ngopi oleh karena ingin membandingkan rasa kopi antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Kebanyakan di warkop kopinya dibuat dengan cara kopi itu dimasak terus-menerus, kemudian disaring dan disajikan jika ada orang yang memesannya. Sejatinya selera orang akan berbeda-beda. Ada yang suka menikmati kopi dengan santai, dan ada juga yang senang eksplor cita rasa kopi. Menikmati secangkir kopi setidaknya bisa membuat orang kembali fresh atau lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari. Pertama, kita itu punya diferensiasi yang sudah berbeda-beda, ya. Ada yang suka dari menu, ada yang suka dari tempat, ada yang suka dari suasana, atau banyak faktor lah. Dan ya kita bisnis itu kan beda-beda diferensiasi penentuan pasar kita, pasar apa yang kita target dan apa yang kemudian kita sasar. Nah, biasa saja persaingan itu ya, pasar butun saja banyaknya penjual pakaian semua di dalam ya, sama saja kan. Ya di bisnis di mana-mana begitu. Kopi lagi, di mana-mana selalu kopi lagi. Setiap hari tanpa henti, suka dukaku ada kopi.
Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, merupakan destinasi wisata Indonesia Timur yang menyajikan pemandangan alam luar biasa, mulai dari landscape pantai, perbukitan, rumah adat, dan lain sebagainya. Tempat wisata yang terletak di Nusa Tenggara Timur ini lokasinya memang sedikit sulit dijangkau karena Anda harus bermalam di dalam kapal. Tapi ini semua akan tergantikan dengan banyak spot foto Instagramable. Saat kesini, cobalah mendaki puncak Pulau Padar untuk mengabadikan momen menakjubkan Labuan Bajo dari atas ketinggian dan merasakan bertemu dengan komodo secara langsung. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas kali ini kita bersama dengan pengurus HPBD Sulawesi Selatan bidang literasi dan advokasi, dan tentunya bersama Bapak Anas Regandia. Kita akan membahas tentang mengenai aksara lontara saat ini atau masa kini ya. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Pak Anas saja ya. Iya. Oke, gimana kabar Tak? Sehat? Sehat alhamdulillah. Oke, ini menarik sekali ini karena kita membahas tentang budaya yang merupakan salah satu warisan di Sulawesi Selatan. Ini kita memiliki salah satu aksara yaitu disebut dengan aksara lontara. Mungkin bisa memberikan dulu sedikit gambaran ini seperti apa aksara lontara, baik itu di Bugis ataupun di Makassar ini deh. Ya, saya pikir dalam belajar aksara lontara ini selain bisa memahami bacaannya atau huruf-hurufnya, kita juga bisa menemukan banyak filosofi-filosofi di dalamnya. Misalnya kenapa bentuknya lurus-lurus, tidak ada yang bengkok. Nah, itu ada filosofinya semua. Garisnya juga ada yang tebal, garis atas itu tebal, garis ke bawah itu tipis. Nah, itu juga semua ada filosofinya. Jadi dalam mempelajari huruf lontara itu, filosofi juga itu penting untuk didalami seperti itu. Ya, bukan hanya sekedar angka huruf ya. Huruf bukan hanya sekedar huruf. Makanya sekarang ini juga banyak yang menulis sesuatu tapi mau menyerupai lontara, tapi sebenarnya bukan lontara ya. Betul. Banyak saya lihat kalau ada kegiatan-kegiatan itu banyak sekali huruf-huruf Latin yang dimodifikasi menyerupai lontara. Itu saya pikir itu tidak relevan, bisa saja mempengaruhi keberlangsungan huruf lontara sendiri. Bisa mengancam keberlangsungannya. Meskipun mungkin saja niatnya tidak ada, tetapi kan secara tidak langsung efeknya akan ada. Ya. Kalau misalnya kosakatanya bahasa Indonesia terus menggunakan modifikasi lontara, saya pikir tidak ada masalah. Ya. Kayak misalnya nama. Ya, misalnya kecuali misalnya kalau kosakatanya bahasa Bugis atau Makassar, tiba-tiba modifikasi lontara digunakan, itu enggak nyambung. Itu gitu. Seharusnya kan menggunakan huruf lontara yang aslinya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya tulisannya yang dimodifikasi itu yang tidak seharusnya tidak disarankan ya. Tidak disarankan. Bahkan dalam Perda Sulsel itu sebenarnya memodifikasi huruf itu dilarang. Iya, karena itu gitu. Nanti menghilangkan keaslian ya, karena betapa susahnya dulu orang-orang kita dulu memikirkan ini betul. Huruf. Iya, jadi memang mungkin ya tak bagus untuk bagaimana memperkenalkan lontara, tapi lontara aslinya yang harus dipersiapkan. Iya. Nah, sejauh ini memang banyak hal yang kita sering jumpai ya. Ada penggunaan huruf-huruf lontara, baik itu di tulisan-tulisan misalnya di spanduk, di baju juga, di baju batik, nah, batik itu lontara. Menurut itu bagaimana? Ya, sepanjang digunakan sesuai dengan tujuannya, tidak melenceng dari penggunaan, itu saya pikir justru lebih membantu. Misalnya baju batik lontara itu kalau menggunakan bacaan yang bagus, ya itu saya pikir membantu kita untuk mensosialisasikan huruf lontara itu. Nah, dan itu penting, sosialisasi huruf lontara itu sangat penting karena di pendidikan, di dunia pendidikan itu minim penggunaannya. Saya saja secara pribadi itu terakhir belajar lontara di dunia pendidikan itu di SD. Di SD. Ya, saya masih alhamdulillah masih dapat SMP lah, tapi SMA enggak. Oh iya, SMP masih ada. Masih saya ingat nama guru saya mengajar. SMA sudah tidak ada. Sudah tidak ada juga. Tidak ada. Oke, jadi memang, tapi kalau di sekarang ini Pak selaku tenaga pendidik mungkin bagaimana? Apakah masih ada kurikulum seperti itu? Biasanya kalau di kurikulum itu masuk pada muatan lokal. Ya. Kalau saya lihat di Makassar itu masih ada, masih dipelajari. SD, SMP. Kalau SMA saya kurang tahu apakah masih dipelajari atau tidak. Nah, kalau di SD dan SMP itu masih. Kalau di Makassar
kemungkinan besar banyak belajar tentang bahasa Makassar. Nah, seperti itu. Nah, Kalau di daerah mungkin ya, kalau daerahnya Bugis mungkin belajarnya Bugis. iya, ini kan aksara Lontara ini memang ada 2 etnis yang menggunakan ya, Iya. Bugis dan Makassar. Bugis dan Makassar. Apakah ada perbedaannya itu? Ada perbedaannya. Misalnya jumlah hurufnya, Bugis itu kalau tidak salah 23 huruf. Oh, 23 huruf. Kalau Makassar 19. Artinya gini, Lebih Bugis lebih banyak. lebih banyak. Iya, lebih banyak hurufnya Iya. daripada Makassar. Kalau Bugis kan kagangangka, itu Bugis. Kalau Makassar kaganga, nah, seperti itu. Huruf vokalnya juga Makassar lebih sedikit, karena Makassar tidak menggunakan huruf Dan E. Nah, kita kan Bugis di Bugis dan itu E itu beda. dan beda. Iya. Biasa tulisannya sama kalau di huruf Latin ya, tapi Iya, kalau di iya. Lontara itu pasti sudah beda beda. bacanya. Kalau Posisinya. kalau misalnya kata mereka dalam kosakata bahasa Indonesia itu dan E-nya beda kalau dilontarakan. Oke. Jadi itu kalau misalnya kita bisa betul membaca aksara Lontara, Anda pasti akan tidak salah dalam pengucapan ya. Iya, betul. Berbeda kalau misalnya tulisannya Latin tapi sama-sama bahasa Bugis, Iya. ada ada E. Ada E, ada E. Itu biasa yang susah membedakan itu. Iya, betul. Misalnya beneng, kalau orang Bugis bilangnya beneng, ada juga beneng. Iya, ada. Yang benar itu adalah beneng. Beneng memang misalnya. Karena pernah ada juga saya dengar pendengar kita datang di studio menyanyi lagu Balolipa. Iya. Beneng dia bilang. Oh, beneng memang. Beneng memang wis. Nah itu. Nah sejauh ini bagaimana kita lihat ini perkembangan aksara ini Pak? Saya pikir kalau sekarang bisa dikatakan aksara Lontara ini berkembang mengikuti zaman, karena ada juga yang bisa digunakan sekarang di Android, jadi bisa digunakan untuk menulis pesan, seperti itu. Yeah. Nah, jadi dia juga berkembang sih sebenarnya, meskipun di sisi lain perkembangannya ada yang disalahgunakan gitu. Oh, iya. Menurut saya itu disalahgunakan kalau misalnya Contohnya itu tadi contohnya yang misalnya digunakan modifikasinya hurufnya hurufnya dimodifikasi. Oke. Jadi kalau di Makassar juga dikenal dengan huruf jangan-jangan ya? Atau bagaimana? Kalau yang ku tahu dulu itu saya kurang paham juga dengan jenis-jenis kalau Makassar. Iya. Ada, saya pernah dengar yang jangan-jangan itu. Ada. Tapi kalau di Bugis itu sendiri jumlah hurufnya itu lebih banyak ya, 20 berapa tadi? 23 kalau tidak salah, 23. Nah, kalau berbicara tentang motif-motif daripada baju misalnya ya, itu biasakan ditulis dengan aksara Lontara. Tergantung juga orang yang menggunakan ini harus juga menggunakan kata-kata yang baik lah ya misalnya di dalam tulisan itu ya. Iya, betul. Karena kadang kan juga menggunakan hanya sekedar mementingkan huruf aja, tidak ada bacaannya. Iya, betul, ini ada. dihambur saja itu tulisan. Iya, betul. Ada malah yang ditulis terbalik-balik. Terbalik-balik lagi ya. Entahkah penjahitnya yang tidak sengaja membaliknya ataukah memang motifnya seperti itu. Oh iya. Jadi tergantung dari anunya ya. Iya. Dan aksara Lontara ini menjadi salah satu warisan kebudayaan tertulis yang paling berharga di Indonesia ya. Betul. Khususnya Bugis dan Sulawesi Selatan. Nah, untuk melestarikan ini Pak, kira-kira dari komunitas tak sendiri itu biasanya upaya-upaya apa yang dilakukan? Upaya yang dilakukan itu pertama di lingkungan diri sendiri, lingkungan keluarga. Paling tidak anak bisa memahami atau bisa mengetahui huruf Lontara itu seperti apa. Nah, baru kemudian masuk ke lingkungan pekerjaan, misalnya guru atau dosen ya. Paling tidak ketika mengajar diselip-selipkan sedikit kosakata bahasa daerah. Nah, seperti itu. Iya. Dan sebenarnya dulu mungkin ada sisi sejarahnya ya, kalau Lontara itu kan ditulis dan sampai sekarang masih kita pelajari ya. Iya. Nah, mungkin ada fungsinya sendiri tuh aksara Lontara dulu itu seperti apa?
itu tadi filosofinya, filosofi aksara lontara itu dia lurus-lurus, itu mencerminkan bahwa pribadi Bugis ataupun Makassar itu orangnya lurus-lurus, artinya jujur, kejujuran yang utama. Saya belum pernah menemukan huruf lontar yang bengkok. Nah, itu kan dia bentuknya patah-patah ya, patah-patah, lurus, dan kalau diikuti polanya ya dia berbentuk segi empat. Dalam budaya kita ya mungkin ada kaitannya dengan sulapapa. Sulapapa itu sendiri. Jadi memang kita berharap bahwa tidak hanya sekedar huruf ini. Dan ini tentu sudah membuktikan juga bahwa lontara ini sudah mendunia ya. Karena sudah banyak dikenal oleh orang-orang dari luar. Bahkan saya pernah membaca artikel itu disejajarkan dengan aksara kayak kanji Jepang itu, disejajarkan dengan lontara. Jadi memang luar biasa kita punya warisan ini. Betul. Jadi harus dipelihara. Makanya itu perlu pelestarian, perlu dilestarikan, perlu dijaga lah. Jangan sampai nanti tinggal kenangan ya. Betul. Orang cuma tahu bahwa itu motif biasa aja sih di batik. Orang tidak pernah bertanya, wah apa sih sebenarnya itu? Karena jangan sampai anak-anak generasi sekarang juga tidak bisa membaca lontara. Baik, sebentar kita lanjut lagi. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.
Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai. Jadi guru itu sulit loh. Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya? Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet. A few moments later. Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja nggak bisa. Emosi saya. Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin? Ngeri mah. Masih mikir profesi guru itu gampang? Enggak mah. Enggak. Ampun. Papa! Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana. Enggak mah. Ampun. Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia. Aku anak SD, bajuku merah putih. Aku sekarang SMP, pakai putih biru. Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu. Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan. Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000. Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat. Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus. Ya, sahabat budaya masih bersama di obrolan komunitas, masih berbicara tentang seputaran lontra masa kini. Dan tentunya kita masih banyak hal kaitannya dengan lontra itu sendiri. Nah, ke Pak Anas berkaitan dengan kekurangan kendala dalam hal mempelajari lontra ini, sebenarnya apa yang menjadi kendalanya di bagian anak zaman now sekarang ini? Iya. Kendala pertama kan itu tidak mau gadget ya. Iya. Itu kendala pertama. Kemudian kalau kita tarik masalah misalnya dari lontara itu sendiri, ada titik sulitnya untuk mempelajari. Karena huruf lontara itu tidak memiliki banyak bunyi. Yeah. Banyak bunyi-bunyi yang tidak bisa terwakili, yang tidak terwakili oleh huruf lontara. Misalnya bunyi eng atau ditulis ng, itu tidak ada dari huruf lontara. Misalnya kalau bahasa Makassar bambang, nah itu ng-nya tidak bisa tertulis. Nah, sama juga di Bugis. Kalau kita mau tulis bembe, nah itu jadinya BB. Ya, BB itu jadinya BB. Artinya di situ ada tingkat kesulitannya mempelajari huruf lontara ini. Sama kalau saya Ruslan.
Kalau mau di huruf lontara kan berarti rusela. Nah, sama saya anase. Itu anase jadinya. Iya. Artinya saya pernah berpikir seperti ini. Iya. Bagaimana kalau lontara ini dibikinkan? Cuma saya tidak tahu kita mengusul kemana ya, Iya. mengusul kemana supaya semua bunyi ini terwakili. Terwakili. Iya, Bahkan tanda baca lontara kan itu yang saya dapatkan itu titiknya 3 kan? Itu ada titik 3. ada titik 3 yang ditulis miring itu. Nah itu saya pernah melihat itu. Hanya itu satu-satunya tanda yang pernah saya lihat. Bahkan kalau di buku-buku pelajaran SD SMP dulu ada tanda baca tapi dia menggunakan koma atau tanya yang sama seperti digunakan di bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi itu kesulitan tersendiri juga sehingga dalam bahasa tulisan lontara kita itu banyak kosakata yang homonim, maksudnya bunyinya sama tapi artinya beda. Namanya ya tulisannya sama, tulisannya sama tapi artinya berbeda. Nah itu sulit itu untuk dipelajari. Sama dengan di bahasa Indonesia sebenarnya. Bahasa Indonesia itu kalau homonim pasti akan sulit dipahami oleh orang luar. Beda kita yang sudah menggunakan memang yang homonim itu ya. Misalnya bisa itu kan homonim. Sama tulisannya beda homonim itu sama tulisan beda makna. Iya. Sama bunyi juga. Bisa jadi dapat bisa ular. juga ular. Gitu. Kalau dalam bahasa kita yang ditulis lontara itu pasti banyak ini seperti tadi bembe. Nah, bembe. Nah itu penulisan lontaranya sama. Jadi saya ingat betul itu waktu SD kita diajari bembe bolona ambokku jadinya bebe bolona ambokku. Nah, artinya kan beda-beda sekali maknanya. Nah, satu bermakna kambing hitam ayah saya. Satu air liurnya ingusnya. Bebe bolona kan. Iya. Gitu. Oke, jadi memang butuh keahlian khusus untuk. Makanya saya pernah berpikir di mana kira-kira kita bisa berusul ini untuk membuat penanda yang berbeda. Yang bisa mewakili bunyi-bunyi yang belum ada itu. Gitu. Iya. Nah kalau misalnya sejauh ini kalau di sekolah-sekolah diajarkan aksara lontara ini, apakah memang sudah ada panduannya memang khusus untuk guru-guru ini? Karena kan mengajarkan aksara lontara ini butuh juga skill khusus ya bagi seorang guru untuk mengajarkan anak. Paling di MGMP mereka mungkin yang bikin panduan secara khusus karena secara nasional kan tidak mungkin karena ini lokal ya. Iya betul. Kemungkinan kalau di MGMP musyawarah guru mata pelajaran kemungkinan ada panduan secara khusus dan berlaku misalnya di Makassar ya seperti ini. Iya. Jadi setiap daerah juga pun berbeda ya karena tergantung dari MGMP-nya tadi. Ada mungkin juga yang buku khusus yang sudah lengkap petunjuknya bilang ini yang diajarkan. Gitu. Saya ingat dulu itu kan saya waktu SD itu ada corak matapak itu. Bukunya dulu itu corak matapak. Kalau saya di SD dulu yang ku ingat itu yang masih ini sastra yang si Jelok Tomampu. Nah itu yang selalu saya baca itu. Si Jelok Tomampu. Luar biasa ya. Jadi memang unik dan orang-orang dulu itu banyak menggunakan lontara ini untuk segala sesuatu yang pernah terjadi ya, fenomena-fenomena. Nah kira-kira nih fungsinya juga ini termasuk salah satunya. Ya kalau dulu kan bahkan saya dapat dulu di kampung itu khutbah Jumat itu rata-rata menggunakan huruf lontara. Nah, semua saya lihat khotib itu membaca buku itu kalau membawakan khutbah Jumat. Dan pesan-pesannya luar biasa menurut saya. Luar biasa menyentuh ya kalau kita dengar khutbah Jumat. Dia menggunakan bahasa yang ya bisa dikatakan bahasa kiasan tetapi menyentuh. Gitu. Gitu. Jadi luar biasa. Iya. Nah, kalaupun sekarang kita kenal banyak istilah-istilahnya lontara, misalnya lontara Pak Bura, lontara masalah-masalah perhitungan. Lontara bilang itu mungkin
Dari sisi isinya mungkin ya? Iya. Oke, jadi tulisannya Lontera tapi tulisannya huruf Lontera, cuma kan orang bingkai iya. dengan misalnya Lontera atau Riolong. Iya. Nah, itu. Oh. Jadi semua kejadian-kejadian gitu Iya. Nah, kalau misalnya tadi sudah kita jelaskan bahwa kendala belajar itu kan itu tadi dari segi bunyi ya. Tentu ada kelebihannya juga kalau kita mempelajari Lontera. Saya pikir kelebihannya jauh lebih banyak Jauh lah lebih banyak, daripada alhamdulillah. kekurangannya. Bukan kekurangannya, kekurangan saya pikir enggak ada. Cuma kendala. Ya, kalau kelebihannya ya pertama kita pasti termasuk orang yang bilingual. Paling tidak kalau saya pernah membaca penelitian katanya orang yang bilingual itu punya kecerdasan yang lebih tinggi daripada yang mono. Nah, kalau anak-anak di kampung saya pikir potensi bilingualnya cukup bagus. Beda kita yang anak-anak di Makassar kota, ini kota ya. Dulu yang diajarkan itu di lingkungan keluarga itu memang Bugis. Kalau bahasa Indonesia itu didapatkan di bangku sekolah. Jadi dia secara alami langsung bilingual. Bilingual. Beda di sini. Kadang-kadang bapak ibunya Bugis, tapi anaknya sudah tidak bisa bahasa Bugis. Jadi seperti itu. Jadi kelebihannya ya kita bisa bilingual. Itu pertama. Kemudian yang berikutnya belajar Lontera ini secara tidak langsung kan belajar bahasanya. Artinya kita dituntut untuk menggunakan dalam komunikasi yang lebih efektif. Kalaupun misalnya tidak bisa digunakan secara efektif, nah bisa digunakan dalam komunikasi yang rahasia. Tidak banyak orang yang paham ya, tidak banyak orang yang paham tentang Lontera ini. Nah, bisa digunakan dalam komunikasi yang bersifat rahasia seperti itu. Jadi termasuk juga yang filosofi hurufnya itu yang ada kaitannya dengan sulapapa dan lain-lain sebagainya, dengan falsafah hidup 4 penjuru itu tadi. Iya. Nah, kalau memang kita lihat sepintas ini memang luar biasa ini aksara Lontera yang kita miliki, Bugis di Makassar ini sendiri. Dan itulah salah satu kekayaan yang dimiliki juga di Indonesia, itu banyaknya suku-suku yang punya tulisan-tulisannya. Bukan hanya dari sisi bahasanya yang beda, tetapi dalam tulisan pun juga. Tulisan juga. Termasuk kita di Sulsel ini ada 2 suku yang menggunakan etnis Bugis dan Makassar ini, antara Lontera dan ini betul. Ini kekayaan yang luar biasa sebenarnya. Bahkan kita Indonesia ya, saya pikir abjad yang kita digunakan bahasa Indonesia itu kira-kira murni atau tidak Indonesia punya. Kan itu juga yang digunakan Inggris toh. Nah, jadi bisa saja bukan murni bahasa Indonesia punya. Tapi kalau kita yang punya ini aksara Lontera itu murni betul, murni Indonesia punya. Jadi memang unik memang di Indonesia ini. Nah, mungkin kalau kita lihat bahwa itu tadi kelebihannya itu adalah bilingual itu sendiri tadi. Artinya anak-anak bisa menguasai lebih dari satu bahasa, dan memang ini adalah bahasa ibu yang seharusnya. Tapi ini tantangannya juga nih Pak ketika berada di kota ini. Jangankan tulisan bahasanya saja itu kadang kita dalam satu keluarga sama-sama Bugis, bapak Bugis, ibu Bugis, tapi anak ini jarang bisa mengerti bahasa Bugis. Itu bagaimana caranya supaya ini? Sebenarnya kalau Bugisnya sama, dialeknya maksudnya orang tuanya dia punya dialek yang sama, saya pikir ini kesalahan orang tua kalau anaknya tidak bisa berbahasa Bugis. Berbeda kalau dialeknya tidak bisa ketemu misalnya, ya itu memang agak-agak susah. Misalnya begini, Sidrap dengan Sinjai itu jauh berbeda dialeknya. Nah, ketika mau mengajari anak tentang bahasa Bugis, saya pikir hanya kosakata stok saja yang bisa yang maksudnya kalaupun percakapan itu agak susah diajarkan karena bapak dan mamanya ketika Bugis dan Sidrap kemungkinan berkomunikasinya bahasa Indonesia, meskipun sama-sama Bugis, tapi kan dialeknya beda, dialeknya beda, jauh berbeda. Jadi seperti itu. Tapi paling tidak
anak kita itu diajarkan kosakatanya saja, kosakata ya. Kosakata itu penting. Jadi termasuk saya ini yang alami Pak Nasnya. Saya kan Bugis terus mamanya Mandar ya. Jadi memang agak berat untuk menerapkan ini supaya anak-anak akhirnya saya biasa perkenalkan lewat lagu. Jadi saya banyak putar lagu Bugis. Nanti anak-anak sendiri hafal liriknya, nggak tahu. Betul. Nanti dia bertanya apa artinya itu, Pak. Sama saya kan, saya sidrap, kemudian istri Sinjai. Nah itu agak susah mengajarkan. Saya dengan mamanya itu komunikasinya pakai bahasa Indonesia. Karena untuk berbahasa Bugis bisa saja terjadi kesalahpahaman kan seperti itu. Meskipun Bugisnya sebenarnya agak mending sih kita. Karena sama Bugis beda Bugis kita Mandar satu aja. Jadi agak berat. Kalau anak saya itu ya paling dia tahu Melok Mandre, itu dia tahu itu. Beti manu. Tahu. Ya paling tidak kan dia belajar kosakata. Cuma kalau di sekolahnya, nah dia belajarnya bahasa Makassar. Nah kalau saya rata-ratakan itu kemungkinan dia lebih banyak paham Makassar lah daripada Bugis. Tapi yang menjadi kendala juga ini karena kalau saya lihat ini kan saya juga anak saya itu juga banyak mengerti bahasa Makassar. Cuma bahasa-bahasa yang dia tangkap dari luar ini bahasa Makassar yang istilahnya negatif gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya memang kosakata yang sering diucap lah ketika emosi atau apa itu yang sering. Saya pikir memang banyak ya, makanya kita sebagai orang tua perlu menjadi filter dalam berbahasanya anak. Anak-anak itu tidak bisa dilarang untuk mengucapkan itu, tapi kan kita bisa memberi penjelasan kenapa kosakata itu tabu sebenarnya. Itu bisa dijelaskan dengan baik. Anak-anak saya pikir itu mudah berterima tentang hal-hal seperti itu. Nah, anak saya juga begitu. Pak, apa artinya ini? Waduh, gimana lagi dengar begini? Nah, setelah dijelaskan, dia tidak gunakan lagi. Nah, seperti itu. Baik. Kita sebentar lanjut lagi. Kita hadirkan dulu kembali kelong berikut ini. Rannu tojing minyawana inake minne bunga-bunga lalang nyawaku siurukna mata Allah corangan lalang pak mai landri rannuku sile porang maki andi lalang surah sedrejiku kalau kau te aku landri nangke rikalabi nita sayang si foto polisi jaminan sahabat langit na buta ajari sa'i Alhamdulillah karaeng nilupaikan roangku kale pajanjingku rikalena si katutup di kisah kijaga hatingku hatimu barang tunggal pakai kipa apa sisa mata Allah corangan lalang pak mani landri rannuku sile porang maki andi
lalang surah. Mau dibawa kemana sih? Udah, tenang, nurut aja. Pertunjukan wayang. Loh kok di sini? Kirain mau ngajakin nonton konser. Iya, nonton konsernya sekarang. Di sini nonton wayang. Ih, hari gini nonton wayang. Iyalah, kenapa enggak? Wayang itu ceritanya menarik loh. Banyak nilai dan pesan moral tentang kehidupan. Tidak hanya itu, nonton wayang juga bisa menghibur kita. Ah, masa sih? Ih, nggak percaya. Tahu nggak, saking bagusnya wayang itu sampai diakui secara internasional sebagai mahakarya dunia oleh UNESCO. Sayang banget loh, masa orang luar negeri saja lebih mengapresiasi wayang daripada kita sendiri. Ya udah deh kalau gitu, ayo. Wih, lucu banget ya. Keren loh ternyata. Wah, bangga banget sih wayang jadi karya Indonesia sampai bisa diakui dunia. Iya kan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ku ucap ku campakku parade niru nyawamu. Oh anak ajakmu teri ku pakuru sumangamu. Nilai filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan. Halo, selamat siang. Selamat siang, bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak,
kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus dan dengan nomor yang berbeda-beda pula? Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita lanjut nih Pak Anas. Iya. Mungkin masih ada waktu 5 menit ini, ada yang ingin disampaikan mungkin khususnya ini bagaimana kita sama-sama punya peran penting ini untuk melestarikan Lontara ini sendiri. Iya. Jadi kan begini, pemerintah sudah mewadahi kita melalui perdanya, Perda nomor 5 tahun 2003 tentang literasi aksara Lontara ini. Ya, kita sebagai warga atau kita sebagai pengguna Lontara, ya mau tidak mau harus ikut melestarikan dengan jalan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa digunakan di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan pekerjaan, seperti itu. Ya jelasnya ini adalah jati diri kita. Ketika kita tidak melestarikan jati diri, ya maka suatu saat jati diri itu akan hilang dan anak-anak cucu kita tidak akan melihat itu lagi. Jadi seperti itu. Jadi memang harus dijaga betul ini ya. Iya. Karena tidak gampang menemukan tulisan-tulisan aksara seperti ini yang diciptakan oleh pendahulu kita. Iya. Baik, waktu yang sangat sempit ini sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita gali sebenarnya seperti apa Lontara masa kini. Iya. Tapi sayang sekali waktu yang sangat terbatas. Terima kasih Pak Anas sudah hadir sama-sama, bersama di Pro 4. Semoga perbincangan kita ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana aksara Lontara itu sendiri. Amin. Salah satu upaya kita untuk melestarikan juga ini. Iya, betul. Melalui siaran di RRI. Terima kasih sekali lagi Pak Anas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.